Shalom Pak Wilson. Shalom Pak Luki. Ya, senang sekali akhirnya kita bisa ngopi bareng betul-betul di ruangan yang sama. Betul. Sudah sekian lama yang lalu ya rasanya saya mengisi. Betul. Waktu itu sih tatap muka juga, tapi dibatasi layar dan kemudian dipisahkan oleh banyak. Apa itu? Dipisahkan oleh negara, dipisahkan oleh zona waktu. Iya, betul. Yang lalu saya masih di Amerika sekarang bersyukur sudah di sini. Thank you banget sekali lagi Pak Wilson sudah bersedia mampir di program ini ngobrol seputar teologi bareng-bareng di tengah-tengah kesibukan menyelesaikan disertasi dan juga mengajar di STT Saat di Malang ya. Iya, betul. Dengan senang hati ini percakapan yang menarik. Nah, apa yang akan kita obrolin tentu saja sesuatu yang bukan hanya menarik, tetapi juga sesuatu yang begitu dekat dengan keseharian kita, Pak Wilson, begitu. Nah, seringkali mungkin yang menyaksikan program kita berpikir bahwa ini namanya ngopi bareng, ngobrol seputar teologi bareng-bareng. Aduh, teologi itu obrolannya para akademisi, begitu ya, atau orang-orang yang seperti Pak Wilson mengajar, begitu. Nggak ada hubungannya dengan saya, orang yang bergerak di bidang yang lain, begitu, atau profesinya bidang lain, begitu ya. Tapi yang kita obrolin nanti akan membuktikan bahwa sebenarnya enggak, obrolan teologi itu obrolan yang sehari-hari ya Pak Wilson ya? Betul, sangat demikian ya. Saya rasa memang ya balik-balik lagi tergantung yang disebut teolognya juga Memang kalau dia memakai bahasa-bahasa yang hanya dimengerti para teolog ya memang sulit dimengerti ya. Ibarat seperti para ilmuwan atau dokter yang ngobrol sesama dokter ya. Pastinya kita mungkin sulit memahami ya, ngomong bahasa-bahasa yang bahasa alien kita bilang. Tapi kalau saya kira itu diterjemahkan dan kita menunjukkan pentingnya, relevansinya, saya kira kita bisa melihat ya bagaimana itu sangat menyentuh dan kita perlu memikirkan dan membahasnya. Ya, apalagi yang akan kita obrolin itu terkait langsung dengan kondisi kehidupan kita sebagai orang Indonesia di Indonesia, begitu ya. Jadi tentu obrolan ini akan sangat menarik sekali. Sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu, kita minta pimpinan Tuhan ya, Pak Wilson ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersama-sama berbincang, dan kami berdoa ya Tuhan, mohon Tuhan memberkati perbincangan kami, apapun kebenaran yang Tuhan ingin nyatakan kepada setiap kami yang menyaksikan program ini, ya Tuhan biarlah Engkau yang kiranya menyatakannya, supaya kami semakin mengenal Tuhan dan kebenaran yang sejati, karena kami tahu kebenaran yang sejati itulah yang kemudian akan memerdekakan kami, dan kemudian memimpin kami menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, salah satu kata yang dekat dengan kita yang khususnya hidup di Indonesia itu adalah kata toleransi, Pak Wilson. Dan yang saya maksud di sini adalah toleransi dikaitkan dengan kehidupan kita yang di Indonesia ini agamanya beragam, gitu kan ya. Betul. Ini menjadi apa ya? Menjadi sesuatu yang dianggap begitu penting, toleransi antar umat beragama, begitu ya di Indonesia. Nah, tapi begini kan Pak Wilson. Kekristenan itu menyatakan dan meyakini bahwa Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan yang sejati, ya. Dan Yesus itu adalah satu-satunya jalan keselamatan di dunia ini. Betul. Nah, pernyataan ini adalah pernyataan yang tentu saja sangat tegas, tapi bukan hanya tegas, mungkin masuk kategori berani begitu Nah, sehingga ada orang-orang tertentu yang kemudian menganggap, dan saya kira mungkin juga beberapa di antaranya adalah termasuk mungkin orang-orang Kristen sendiri begitu menganggap bahwa pernyataan ini atau keyakinan semacam ini adalah klaim yang kayaknya tuh sombong gitu loh. Arogan dan bahkan cenderung ofensif begitu ya. Seolah-olah menganggap yang lain itu tidak ada atau yang lain itu lebih inferior, lebih rendah begitu ya. Nah, maka kemudian ada juga yang mungkin beranggapan bahwa klaim kekristenan yang begitu berani dan tegas tersebut itu berpotensi untuk kemudian mengganggu toleransi antar umat beragama di Indonesia. Padahal ini sesuatu yang sangat penting begitu ya. Nah,
mengawali obrolan kita Pak Wilson, saya langsung saja, apakah meyakini bahwa Yesus itu satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat, itu berlawanan dengan sikap toleransi antar umat beragama? Ya, oke. Nah, ini tentu saja satu pertanyaan yang sangat penting khususnya bagi kita konteks Indonesia ya, khususnya orang-orang Kristen dan bukan juga orang Kristen sebenarnya, orang umat beragama yang lain. Tetapi saya kira jawaban cepatnya bagi minimal buat kita ya orang Kristen, dan saya percaya juga untuk penganut agama atau kepercayaan lain juga demikian ya. Artinya pertanyaan bahwa toleransi bertabrakan atau bertentangan dengan keyakinan kita, jawabannya seharusnya tidak. Karena tentu saja banyak alasannya begitu ya. Tetapi ya kan kita sudah melihat ya. Di Indonesia sendiri memang tentu saja ada banyak kasus-kasus di mana kita melihat orang tuh sulit melakukan itu ya. Jadi nggak lama yang lalu misalnya ada kejadian patung Bunda Maria entah bagaimana ya bisa ditutup begitu di saat-saat tertentu begitu, ataupun ada gereja-gereja yang dimasukin orang dan diberhentikan di tengah-tengah ibadah lagi. Jadi itu banyak yang seperti itu. Tetapi saya rasa di Indonesia secara luas, secara umum kita melihat toleransi beragama itu tergolong cukup baik ya, relatif ya, dibandingkan beberapa negara yang lain barangkali. Tetapi intinya kita pertama-tama mesti melihat definisi dulu begitu ya, untuk khususnya toleransi itu sendiri ya. Karena toleransi itu kan mengasumsikan kita itu ketika kita menoleransi seseorang ya, itu karena memang ada perbedaan dan barangkali memang bukan saja kita berbeda, tetapi kita jelas-jelas tahu yang kita tolerir itu orang-orang yang salah. Begitu. Menurut pendapat kita begitu kan ya? Iya, dan kita sudah tahu dan bahkan mungkin bukan hanya subjektif kita sendiri ya, tetapi memang ini sudah banyak dibahas barangkali, tetapi dengan berbagai alasan yang kita anggap salah dan kita toleransi itu ya memang entah bagaimana dia sudah meyakininya. Tetapi kan kalau kita bilang saya menoleransi kamu gitu ya, atau kita menoleransi kelompok tertentu, kan artinya kita ini sudah berbeda gitu. Tapi kan kita melihat banyak kasus itu mungkin dilakukan ya, dan tidak sedikit di mana orang-orang yang beragama berbeda itu tetap bisa berteman kok. Nah, itu kan bentuk toleransi yang sesungguhnya. Nah, kenapa saya perlu menegaskan definisi yang seharusnya kita semua pahami? Karena hari-hari ini ada banyak entah itu popular opinion ya, atau ajaran-ajaran dari filsafat yang tadinya mungkin hanya dibahas di kalangan akademisi, tapi ini mulai-mulai masuk begitu ya ke pemikiran orang-orang pada umum yang menegaskan bahwa toleransi itu artinya kita menerima siapapun, tidak peduli perbedaannya dan tidak peduli dia salah atau benar. Ya, exactly. Justru itu Pak Wilson. Justru itu seringkali orang itu mengartikan toleransi itu artinya begini, ya oke lah kita ya sama begitu loh, kita sama, tidak boleh ada perbedaan. Saya tidak boleh tidak setuju dengan misalnya Pak Wilson begitu ya. Kalau saya mulai mengatakan Pak Wilson saya nggak setuju, saya berbeda pandangan, artinya saya tidak toleran kepada Pak Wilson. Seolah-olah begitu kan Pak? Betul. No, padahal jadi begini, orang-orang yang sama yang mempermasalahkan ya, katakanlah misalnya banyak orang yang mengatakan orang Kristen ya itu seperti yang Bapak bilang tadi tidak toleran ya. Padahal sebenarnya kan kalau mereka bilang bahwa jadi di balik definisi toleransi mereka bilang kita tidak boleh menyudutkan orang, memarginalkan orang ya. Tetapi mereka sendiri sedang melakukannya dalam tanda kutip kepada kita, bukan? Kalau memang definisi toleransinya mereka nggak boleh kita tuh menyalah-nyalahkan orang kan. Sebenarnya masalahnya bukan di situ saya kira ya. Masalahnya itu ada di isi apa yang kita sedang tidak setujui itu. Dan sebenarnya toleransi itu ya artinya kita tetap menerima orang yang berbeda atau bahkan berlawanan, bertentangan dengan kita dengan baik gitu ya. Karena minimal begini, nanti ini penting ya, karena kita ini kan sama-sama manusia. Ya, kita bisa berbeda agama, tetapi kita sama-sama manusia. Ya, artinya ada hal-hal yang lebih mendasar yang kita perlu rasanya kita bisa melakukan itu bersama-sama. Entah itu
makan bersama, ya bercakap-cakap hal, banyak hal yang rasanya kita bisa sepakat juga, begitu loh ya. Ya, betul. Dan saya kira ini penting sekali. Thank you Pak Wilson sudah membawa ini di awal obrolan kita, mengajak kita untuk sama-sama kembali memahami tentang toleransi itu sendiri, begitu ya. Bahwa toleransi itu sendiri, tadi Pak Wilson sudah mengatakan begitu ya. Pada waktu kita mengeluarkan atau menggunakan kata toleransi itu sendiri, sebenarnya kita sudah tahu bahwa memang ada perbedaan. Tapi toleransi itu hadir karena kita tidak mau membiarkan perbedaan itu kemudian mengakibatkan permusuhan, begitu kan ya. Betul. Ya, cuman begini kan Pak Wilson. Salah satu mungkin yang membuat isu ini atau pertanyaan ini menjadi lebih sulit, khususnya bagi kekristenan begitu ya, adalah karena klaim daripada orang Kristen atau kekristenan tentang Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan, ini kan adalah klaim yang sangat spesifik sekali. Ya, ada kata satu-satunya misalnya, begitu ya. Klaim yang cenderung masuk kategori eksklusif, artinya tidak membuka ruang untuk yang lain, begitu kan ya. Nah, apakah artinya masih ada ruang untuk toleransi di dalamnya? Mengingat klaimnya ini sangat spesifik, sangat eksklusif. Betul. Nah, saya kira ini pertanyaan yang baik ya. Memang tadi kan sebenarnya kita sudah jelas ya, kalau toleransi itu artinya ada perbedaan, ya. Tetapi memang saya mengerti biasanya orang kebanyakan itu berpikir yang eksklusif itu hanya yang Kristen saja. Nah, padahal kalau kita mempelajari agama tertentu dan ini saya berbicara agama tertentu ini sebenarnya bukan hanya yang major religion saja, yang besar-besar Katakanlah kalau di Indonesia kan ada 6 begitu yaitu Kristen Protestan, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu begitu ya. Tetapi yang kecil-kecil yang lain ini sebenarnya itu kalau kita teliti baik-baik mereka itu juga dalam tanda kutip eksklusif. Klaimnya eksklusif begitu ya? Iya, karena ini menarik ya. Jadi saya rasa memang tidak kebanyakan orang merasa hanya Kristen saja yang demikian. Padahal sebenarnya tidak. Semua agama ini masing-masing yang saya perhatikan yang serius ya, maksudnya bukan hanya ngikutin agama A atau B itu dari pinggiran ya. Maksudnya dia hanya penasaran atau bagaimana. Tapi kalau yang dia sudah benar-benar yakin, benar-benar religius gitu ya. Semua itu ada semacam karena kita kan ngomong kalau orang-orang seperti ini kan sangat radikal dan bahkan fanatik ya. Nah, sebenarnya kan kata radikal ini memang udah terlanjur negatif ya, Pak. Konotasinya negatif ya. Padahal kan arti radikal itu sendiri kan berakar ya sebenarnya. Betul. Dan fanatik itu ya memang semacam sebenarnya kita dalam tanda kutip orang Kristen kalau nggak kelihatan fanatiknya sedikit pun, ya kita perlu pertanyakan dia itu sudah berakar atau belum ya. Tentu saja, nah ini kita bukan berarti saya bilang kita orang Kristen harus fanatik seperti yang konotasi yang negatif yang sekarang negatif, ini. Bukan, tetapi saya rasa ada hal-hal yang kita kadang-kadang kurang paham ini ya, maksudnya secara kadang-kadang kita nggak terlalu ngeh gitu bahwa ternyata agama lain juga klaimnya eksklusif juga. Jadi ini saya kasih contoh sederhana ya. Ada kan agama yang mengatakan kalau kita mau masuk agama tersebut kita mesti mengucapkan kalimat tertentu dan mengucapkan kalimatnya kan spesifik. Ada dalam tanda kutip ada rumusnya, ada formulanya. Artinya kalau kita kan nggak bisa sembarangan ngomong. Betul. Artinya kalau saya pakai kata-kata apapun bisa asal hati saya sincere, tulus. Loh, nggak cukup kan hanya begitu. Betul. Nah ini tapi kan orang banyak mengatakan yang penting kita tulus, nggak usah gimana, pokoknya kita baik-baik saja. Loh, nggak seperti itu saya kira ya. Jadi semua agama tuh punya jalan masuk yang sangat spesifik. Nah ini kalau tadi saya menyebutkan mungkin kita tahu ya itu agama apa. Tetapi sebenarnya kalau kita mempelajari agama-agama yang biasanya ini kalau terminologi yang lebih akademis sedikit ya. Jadi gerakan agama-agama yang lebih baru ya, new religious movements, itu kan jumlahnya legion ya atau banyaknya minta ampun. Mereka pun ya terkesan memang dari packaging luarnya sepertinya lebih dalam tanda kutip ya, lebih toleran, lebih
plural, maksudnya mereka itu nggak eksklusif seperti kita. Tapi kalau kita pikir-pikir, loh, kalau memang mereka sama istilahnya dengan agama yang lain, kenapa perlu bikin label baru? Kenapa perlu bikin cara-cara yang berbeda dari yang sebelumnya, katakanlah. Nah, itu kan menarik ya kalau kita pikirkan. Jadi mereka itu seperti membuat jalan yang baru sebenarnya. Tentu saja kadang-kadang ada kemiripan dengan yang mungkin yang mereka tinggalkan sebelumnya, ya, agama atau kepercayaan sebelumnya. Tetapi kita lihat semua mengklaim semacam kebenaran, dan itu sifatnya eksklusif, ya, kebenaran itu. Jadi ini memang sekali lagi, namanya benar itu pasti ada yang salah, nggak mungkin semuanya benar, kira-kira begitu ya. Thank you Pak Wilson. Jadi artinya sebenarnya kan kita perlu menyadari seperti yang tadi Pak Wilson katakan bahwa ya setiap orang yang beragama, setiap orang yang berkeyakinan pasti akan meyakini betul apa yang dia percayai, apa yang menjadi agamanya begitu. Dan pada waktu dia melakukan itu, sebenarnya dia sudah membuat pernyataan yang eksklusif begitu kan, bahwa inilah agama, inilah keyakinan yang saya yakini betul-betul benar begitu kan ya. Betul. Dan itu tidak salah begitu kan ya. Nah, ini yang memang kadang-kadang memang kita itu mungkin ya ini sekali lagi ya, saya rasa tidak sedikit pengaruh dari filsafat yang kadang-kadang memang mereka tidak memakai nama agama ya. Tetapi kan kadang-kadang ini kemudian mempengaruhi opini umum begitu ya. Dan kemudian orang-orang yang beragama pun mulai merasa pandangan-pandangan yang di luar itu, ini kayaknya yang benar begitu. Nah, tapi begini, saya bukan mengatakan semua filsafat itu buruk, ya. Tetapi ada memang yang berbeda begitu dengan keyakinan agama seseorang, dan inilah yang cenderung kadang-kadang mempengaruhi orang-orang yang beragama untuk mengadopsi cara-cara yang baru melihat orang-orang yang berbeda keyakinan ya. Nah, ya intinya kita melihat perkembangan ini selalu ada ya. Jadi maksudnya tadi Pak Lucky dengan tepat sekali bilang, bahkan orang-orang Kristen pun yang Kristen yang ngomongnya orang Kristen itu juga mempermasalahkan klaim yang tadi itu loh, bahwa ya misalnya kan kalau yang di Alkitab ya, Yohanes 14 ayat 6, Kisah Para Rasul 4:12 begitu ya, klaim bahwa Yesus satu-satunya juru selamat, itu mereka sendiri tidak setuju, orang Kristen loh. Tapi orang-orang Kristen ini memang punya pemikiran yang kalau kita telusuri pemikiran mereka itu rupanya banyak pengaruh-pengaruh yang kurang Kristen sebenarnya. Nah, itulah yang menyebabkan mereka berpikir kita harus nggak boleh mengklaim seperti itu ya, tanpa sebenarnya menyadari di aliran yang lain, kepercayaan yang lain itu juga sebenarnya in a way ya mereka juga demikian. Betul. Dan balik lagi seperti yang tadi Pak Wilson katakan begitu ya. Sah-sah saja orang yang kemudian beragama dengan sungguh-sungguh ya, betul-betul religius, mengimani agamanya, lalu kemudian menyatakan bahwa inilah agama yang paling benar. Sah sekali gitu. Betul. Nah, ini dan menarik ya, ini juga nggak lama yang lalu saya baru baca-baca begitu ya. Kita kan memang di Indonesia lebih sensitif ya terhadap toleransi itu karena kita punya Pancasila. Ya, nah Pancasila ini kan tentu saja kita tahu ada prinsipnya ini ketuhanan ya. Tetapi kita lihat ada keberagaman juga di sana. Nah, kalau kita menelusuri sejarahnya, kita bisa melihat sebenarnya yang mendirikan Pancasila ini apakah orang-orang yang kita sebut orang-orang yang pluralis. Artinya orang-orang yang pluralis ini yang percaya bahwa nggak peduli agamanya apa, semua agamamu itu sama-sama benar dan sama-sama menyelamatkan. Nah, ternyata tidak. Jadi orang-orang di balik penggagas daripada pluralisme itu sebenarnya, ini singkatnya saja itu mereka orang-orang yang sebenarnya dalam tanda kutip ya eksklusif juga. Jadi mereka punya agama yang masing-masing yang kuat mereka pegang. Jadi mereka tidak percaya juga yang lain itu rasanya loh ya, yang lain itu ya sama benarnya dengan apa yang mereka anut. Tetapi toh mereka bisa membuat Pancasila itu. Kita kan perlu bertanya sekarang, kenapa bisa begitu? Ya sekali lagi karena toleransi itu. Betul. Saya yakin semua penganut agama apapun harus bisa bertoleransi. Nah, kenapa? Karena kita sama-sama manusia. Yes. Karena agama itu menurut saya
yaitu satu bagian yang memang utama, penting sekali di dalam hidup manusia. Tetapi ingat, kita ini manusia terlebih dahulu daripada agama kita. Betul. Ya, jadi ini kan artinya ada dua sisi ini ya Pak Wilson ya, yang kita harus sama-sama sadari begitu ya. Kalau saya kemudian meyakini keyakinan saya saja, tapi tidak memberi ruang bagi toleransi, ini pun juga keliru begitu ya. Tapi kalau kemudian kita menerjemahkan bahwa toleransi itu artinya ya semua sama, kita nggak boleh buat klaim yang eksklusif, kita tidak boleh menyatakan bahwa keyakinan kita yang paling benar. Nah ini juga keliru gitu kan. Betul. Nah jadi memang tantangannya saya rasa buat orang Kristen sih di sini ya. Jadi satu sisi kita dengan klaim seperti tadi itu kan kita itu didorong untuk menceritakannya kepada orang lain. Nah tetapi memang pertanyaannya nanti saya kira kita juga perlu membahasnya ya. Jadi sejauh apa kita itu bisa dalam tanda kutip ya membujuk, atau bahkan kan yang kita tuh sering dengar adalah yang orang komplain ya, atau orang mempermasalahkan tuh ketika kita itu memaksakan ya pendapat kita, posisi kita, pandangan kita kepada orang lain. Nah itu yang menurut saya seringkali yang dirasa oleh orang, oh gara-gara kamu orang Kristen, gara-gara kamu punya pandangan seperti itu, jadi kamu tuh melakukan itu itunya adalah pemaksaan agama itu. Nah, sekali lagi kalau kita lihat sejarah, kita bisa melihat sebenarnya yang melakukan seperti itu bukan hanya orang-orang Kristen. Namun begini kan Pak Wilson, saya yakin begini kan, bukan berarti kemudian kita menganggap bahwa tindakan yang cenderung memaksa itu sesuatu yang benar begitu kan ya, tidak. Tapi maksudnya ini sesuatu yang ya terjadi di dunia ini, di dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini begitu ya, di tengah-tengah kelemahan kita sebagai manusia begitu kan ya. Dan saya rasa orang-orang yang beragama yang lain juga akan tidak senang ya, dan cenderung akan menyangkal ketika ada grup di dalam agamanya mereka secara luas ya. Ada kelompok-kelompok yang mereka sebut ya radikal dan fanatik itu. Mereka juga kebanyakan tidak akan setuju. Tidak nyaman ya dengan kelompok seperti itu. Jadi maksud saya, poin saya di sini, contoh-contoh yang seperti itu bukan contoh yang merepresentasi, mewakili kepercayaan kita sesungguhnya. Karena kepercayaan apapun saya kira ada semacam, saya percayanya ini kalau orang Kristen yang ngomong ada hukum moral yang sudah Tuhan taruh di setiap manusia yang tidak hilang, ya. Regardless, kita tidak peduli kita itu mau orang Kristen, mau orang Muslim, kita apapun ya kita, ya itu semua kita tahu bahwa tindakan-tindakan pemaksaan seperti itu tidak benar, ya. Jadi memaksakan kehendak, ya, dan itu akan mengganggu yang namanya kebebasan beragama. Nah, tetapi bukan berarti dengan kita tidak setuju itu artinya berarti kalau kita mengizinkan kita tuh bebas beragama apa, itu sama dengan kita menjadi pluralis ya, yang artinya kita tidak boleh membuat klaim kebenaran atau level yang mungkin lebih ekstrim lagi ya, kita menjadi relativis, artinya tidak ada yang benar dan salah ya, tidak ada kebenaran absolut dan seterusnya. Begitu ya, poin saya itu. Thank you Pak Wilson. Nanti yang terakhir tadi itu kita perlu obrolin secara khusus lagi begitu ya. Nah, tapi saya mau langsung masuk ke ke isi daripada klaim kekristenan itu sendiri begitu kan ya. Tadi kita itu mencoba untuk melihat isu-isu yang muncul terkait dengan klaim tersebut ya. Sekarang soal isi klaimnya begitu ya. Nah, kenapa kekristenan itu begitu berani, begitu tegas membuat pernyataan bahwa Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan? Nah, tentu saja secara sederhana begitu ya, ini kan mengasumsikan pasti ada dasar berpijak. Ada sebuah keyakinan yang kemudian menghasilkan sebuah sebuah klaim, sebuah pernyataan. Ini loh keyakinan saya begitu. Nah, kenapa itu? Apa itu dasarnya? Nah, ini pertanyaan yang penting sekali saya kira, dan saya ingin masuknya langsung merespons yang tadi Bapak sebut di awal, yaitu kesan bahwa klaim-klaim bahwa yang semacam itu ya, bahwa misalnya Yesus adalah satu-satunya juru selamat, dan kenapa orang Kristen tuh bukan berani saja Pak, tapi sombong kan? Dalam tanda kutip dikesankan sombong. Sekarang saya
izinkan saya memakai analoginya seperti ini. Katakanlah kita ketemu seorang dokter. Kita ketemu dokter itu karena kita merasa ada yang salah dengan tubuh kita ya. Tadinya mungkin kita gemuk seperti saya begitu ya. Tiba-tiba dalam waktu 1 bulan menjadi seperti Pak Lucky gitu. Wow, barangkali ya. Ada keinginan Pak Wilson? Tentu saja saya pengen, tapi kayaknya kurang realistis ya. Nah, kecuali ada something wrong. Nah, ketika kita konsultasi dengan dokter ini, dia diagnosa, dia bilang, oh Bapak sakit kanker ini. Katakanlah kita misalnya ternyata dari misalnya itu kanker paru-paru atau kanker tulang yang sudah menyebar. Nah, dan itu menggerogoti kita. Nah, terus dokter itu mengklaim sesuatu seperti ini. Obatnya hanya satu ini, Pak, yang bisa menyembuhkan Bapak. Yang paling manjur, Bapak nggak bisa ambil obat yang lain karena begini, dan begini. Apakah kita akan bilang dokter itu orang yang sombong? Fanatik gitu ya, terhadap obat tertentu. Masa sih cuman obatnya cuman ini misalnya, dan seterusnya. Nah mungkin kita sebagian kan tentu saja kita rasanya nggak akan ngomong dokter ini sombong ya, benar ya. Tetapi mungkin kita agak skeptis gitu. Kita cari second opinion, pendapat berikutnya mungkin yang rasanya masa sih ini kan cuma satu orang nih. Ternyata dokter yang lain bilang, oh itu memang dokter itu paling jago. Dan benar. Cuman satu-satunya dia yang baru menemukan obat kanker yang paling tokcer. Kita kan nggak akan bilang dia sombong ya. Pertama-tama, oh iya bener ini, dan apalagi ditambah ada rekomendasi dari orang yang sembuh misalnya. Nah kita kan sekali lagi poin saya rasa Bapak sudah menangkap ya maksud saya begini. Klaim seseorang kita bilang sombong itu sebenarnya kebanyakan tuh gara-gara cara orang ngomongnya barangkali. Tetapi ketika dia mengklaim bahwa satu-satunya ini obat yang benar, dokter ini, kenapa dia mengklaim gitu? Nah itu kan yang harus kita tanya dulu. Barangkali dia memang punya alasan dan ternyata memang ketika kita telusuri, iya memang benar dan ada hasilnya loh. Nah ini kan kita nggak akan bilang dia sombong, intinya begitu. Nah sekarang kalau kita membahas tentang kekristenan, kenapa orang Kristen begitu berani mengklaim seperti itu? Jawaban singkatnya adalah karena mereka memang sudah melihat pesan yang disampaikan oleh kekristenan itu adalah sesuatu banget istilahnya. Istilah saya seperti itu ya. Dan sesuatu banget ini saya rasa adalah itu bukan klaim yang sembarangan. Begitu. Dan kalau kita langsung mengatakan ini sombong, rasanya itu kita terlalu cepat. Begitu ya. Apakah artinya saya mengatakan tidak ada orang Kristen yang kemudian menjadi sombong? Tentu saja bukan demikian. Dan the sad fact is, fakta yang menyedihkan adalah banyak orang Kristen yang memang sombong. Nah itu yang tentu saja kita tidak akan, kita sekali lagi bilang itu tidak mewakili orang-orang Kristen secara umum seharusnya. Kita menyayangkan Iya, jadi itu semacam apa ya? Ya memang orang-orang yang tidak yang menyimpang lah kalau boleh kita katakan begitu dari yang seharusnya orang Kristen tuh nggak begitu. Nah tetapi ini sekali lagi kalau kita membahas kenapa mereka berani, ya pertama-tama kita mesti lihat dulu. Mereka dapat klaim-klaim seperti itu tuh dari mana? Dan kita harus lihat itu adalah dari Tuhan Yesus sendiri. Yang ada di kitab suci yang tadi saya sudah sebutkan ya, Yohanes 14:6, Kisah Para Rasul 4:12 ya, bahwa ya Yesus pernah mengklaim sendiri ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu memang klaim yang masa iya begitu? Tetapi kan kalau kita telusuri sebenarnya ketika itu dikatakan di dalam Injil Yohanes, itu bukan tanpa dasar. Karena Tuhan Yesus tuh di pasal-pasal sebelumnya sudah menunjukkan, loh saya ini adalah Allah yang, ini kan kepada orang Yahudi ya. Jadi loh aku ini Tuhan yang sama yang kamu sembah sebelumnya. Nah tetapi kan tentu saja ini bentuk yang sedikit berbeda dan kemudian mereka sulit percaya gitu. Yang seharusnya sebenarnya kalau kita telusuri tidak begitu. Ya, jadi sekali lagi ini Yesus yang mengklaim. Nah, terus kita lihat di Kisah Para Rasul 4 itu bukan Yesus yang mengklaim memang, tetapi murid-muridnya. Ya, tadi di ayat ke-12 itu kan yang kita tahu ya, tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini selain di dalam nama Tuhan Yesus kira-kira ya. Nah, tetapi kita perhatikan di ayat 19 dan 20-nya.
ketika Petrus dan Yohanes itu sudah dilarang untuk memberitakan Injil, apa yang mereka katakan? Kalian pilih mau taat sama Tuhan atau sama manusia. Dan dia bilang begini kemudian, bagaimana kami bisa tidak memberitakan yang kami itu sudah saksikan sendiri. Artinya mereka itu punya pengalaman. Nah itu tadi tuh ya. Seperti orang yang sudah disembuhkan dari penyakit. Loh, saya ini sudah merasakan nih efek daripada obatnya itu. Loh, kenapa saya nggak boleh menceritakan sekarang? Nah, ibaratnya seperti itu ya. Jadi kenapa orang Kristen itu dalam tanda kutip berani? Nah, itulah yang dikatakan di ayat 13 dari Kisah Para Rasul 4 itu. Ya, orang-orang ngelihat, wah, ini murid-murid Yesus ini kok berani sekali. Padahal bahkan ditegaskan mereka itu orang-orang yang biasa-biasa, bahkan bahasanya itu tidak berpendidikan. Ya, kenapa mereka bisa seyakin dan seberani itu? Ya karena mereka sudah mengalami mengalami kuasa Tuhan begitu. Dan mereka juga sudah punya fakta-faktanya. Dan sedikit ya saya tambahkan, mereka itu tadinya juga tidak percaya loh. Iya kan? Ketika Tuhan Yesus datang melayani mereka, seolah-olah kita membaca mereka itu banyak nggak ngertinya kan. Bahkan sampai ketika Tuhan Yesus sudah menjelaskan, mengulang sebanyak 3 kali, nanti itu aku akan mati, tapi aku akan bangkit kembali. 3 kali Tuhan Yesus sudah memprediksi dan menubuatkan. Dan benar setelah Tuhan Yesus disalibkan, mereka ngacir semua. Putus asa. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit, dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Dan bukan saja kepada murid-muridnya, kepada banyak orang. Mereka kemudian baru melihat. Dan disitulah terjadi perubahan yang luar biasa. Jadi mereka ini sudah bukan saja mengalami, tetapi mereka punya dalam tanda kutip ya bukti-buktinya. Nah, ini kan yang jadi sekali lagi ini jawabannya panjang, tetapi prinsipnya saya kira semua orang yang serius dengan agamanya harus melakukan seperti yang dilakukan para rasul itu. Artinya kamu punya pengalaman nggak? Ya, istilahnya dengan kita misalnya beragama itu kan pasti merasakan sesuatu ya, efeknya, dampaknya. Dan bukan hanya itu sebenarnya yang penting. Kita ini sudah mengerti nggak kenapa kita itu mengikuti agama tersebut? Apakah karena kita tahu, oh ya agama inilah yang benar. Dan saya sudah menyelidiki yang lain kok nggak ada yang seperti yang saya percaya sekarang ini. Dan itu pertanyaan yang saya kira kita semua perlu pikirkan. Pak Wilson. Nah, tadi Pak Wilson sudah menyebutkan bahwa salah satunya kenapa orang Kristen itu begitu berani, begitu tegas ya karena Yesus sendiri menyatakan demikian. Dan kemudian tadi Pak Wilson juga menyebutkan mengenai fakta kebangkitan Yesus begitu ya. Betul. Nah, sejauh mana dua hal ini saling berkaitan sehingga kemudian membuat baik murid-murid dan termasuk orang-orang Kristen di masa lalu termasuk yang ada di masa kini melihat keterkaitannya sampai kemudian mengatakan iya nih. Iya nih bahwa Yesus ini tidak hanya sekedar klaim ya, karena banyak kan orang yang klaim begitu betul, lagi ya. Betul. Jangankan untuk urusan keyakinan atau agama begitu. Sehari-hari kan juga banyak klaim-klaim palsu begitu. Betul. Nah, bagaimana nih? Nah ini pertanyaan yang baik ya. Jadi memang kalau boleh saya ringkas begitu ya. Kita orang Kristen tentu saja tidak anti dengan pengalaman dan klaim-klaim dari orang yang mengalami tertentu ya, katakanlah dia sembuh dari sakit, punya mimpi katakanlah dengan Tuhan dan Tuhan menampakkan dirinya. Saya kira itu mungkin sekali terjadi. Nah, tetapi pertanyaannya, kalau hanya itu yang kita andalkan untuk kita kemudian mengatakan, oh saya Kristen gara-gara kita mengalami sesuatu. Nah, pertanyaannya kan apakah orang-orang di agama lain, kepercayaan lain tidak mengalami hal yang sama? Dan faktanya kita bisa menegaskan mereka juga mengalami ada yang sembuh, ada yang mimpi, dengar suara-suara lah dan seterusnya. Pengalaman spiritual lah kira-kira betul. begitu ya. Jadi pengalaman spiritual itu bukan nggak ada nilainya tentu saja. Makanya kan tadi saya bilang ya kalau kita nggak pernah mengalami juga rasanya aneh sih ya. Tetapi kalau hanya itu saja saya kira kita tidak kemudian punya dasar untuk menegaskan, oke, kepercayaan saya itu bukan secara subjektif saja,
tetapi secara objektif. Artinya ada sesuatu yang di luar diri saya yang semua orang tuh bisa akses gitu. Ya, dan itu yang tadi Bapak sebut, Bapak tanyakan, yaitu tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, disinilah kalau kita membaca di Alkitab di 1 Korintus 15, nah kita akan kaget sekali ya. Karena penegasannya itu kalau nanti kita membaca 1 Korintus 15, nanti kita bisa lihat ayat 14, ayat 17, ayat 19, dan satu lagi ayat 32. Kira-kira kalau saya ringkas, keempat ayat itu ngomong seperti ini. Kalau Yesus tidak bangkit, percuma kita jadi Kristen. Percuma iman kita. Betul, macam-macam kan. Percuma iman kita, percuma keselamatan kita. Jadi kita ini jangan-jangan belum diselamatkan begitu ya. Dan buat apa kita susah-susah ya, Rasul Paulus ngomong khususnya di ayat 32. Ngapain aku ini sampai hampir dimakan binatang buas, memberitakan Kristus begitu ya, menyatakan kebenaran itu begitu ya. Ngapain gue ini sampai susah-susah begitu kan? Kalau Yesus tidak bangkit, artinya ya tidak ada yang mengalahkan kematian begitu ya. Ya kita ini hopeless. Dan seolah-olah keempat ayat ini ingin mengatakan begini. Kalau kita bisa membuktikan Yesus Kristus tidak pernah bangkit, itu runtuh semua kekristenan itu, seolah-olah begitu. Berarti klaim yang Yesus buat bahwa dia adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia ini itu runtuh dengan sendirinya begitu kan? Betul. Jadi ini juga barusan Bapak sebut sedikit berbeda kan ya, Yesus adalah Tuhan. Tetapi sebenarnya ini sangat terkait ya. Nah di bagian Alkitab yang lain, Roma 10 ayat 9 kan di sana diklaim kira-kira seperti ini. Kalau kita mengaku dengan mulut kita ya bahwa Yesus adalah Tuhan ya, adalah Allah, dan kita percaya dalam hati kita bahwa Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Nah, kita lihat di situ ya. Jadi kan inti daripada iman Kristen itu adalah kan kita diselamatkan dari dosa. Ya, nah yang menyelamatkan itu siapa? Yaitu Allah yang menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tuh tentu saja menyelamatkannya dengan cara apa ya? Dia menggantikan kita yang harusnya kita yang dihukum, dia menggantikan hukuman tersebut, dia mati dan kemudian tetapi kematian itu tidak menguasainya, ya. Jadi dia dibangkitkan kembali. Jadi artinya minimal ya ada dua hal yang kita tidak boleh tidak terima di dalam kekristenan. Ya, yang pertama tadi Yesus itu adalah Allah. Dan dia itu dibangkitkan. Nah, jadi kan belakangan ini mungkin ada ini saya sedikit menyelipkan begitu ya. Banyak orang kadang-kadang bertanya, ini kan belakangan ini ada beberapa tokoh atau mungkin satu orang yang lebih terkenal dari yang lain gitu ya, yang mengklaim Yesus tuh sebenarnya nggak sama Allah. Ya, seperti itulah semacam itu. Terus kemudian ada banyak orang yang mempermasalahkan. Ya, langsung mengatakan orang yang ngajarin seperti itu harusnya nggak boleh jadi pendeta lagi, atau nggak boleh ngomong seperti itu, itu sesat, itu salah. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita harus sampai mengatakan orang itu salah, benar-benar salah sampai kita bilang itu sesat, dan artinya kita tidak boleh dengerin dia lagi, karena artinya kalau memang yang pendapatnya dia itu benar bahwa Yesus itu bukan Tuhan, artinya ya iman Kristen itu runtuh. Sama dengan kebangkitan. Ya, jadi kalau kedua hal ini kita tidak bisa sepakati bahwa inilah iman Kristen tuh ya minimal kita percaya beberapa hal. Ini benar. Kalau ini salah ya artinya oh ya mungkin yang kepercayaan yang lain yang lebih benar begitu. Kira-kira begitu. Nah, jadi kalau boleh disimpulkan secara ringkas Pak Wilson ya, orang Kristen itu berani membuat pernyataan bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, ya tentu karena ada dasar yang kuat untuk kemudian menyatakan itu. Dan tadi Pak Wilson sudah mencoba untuk menjelaskan, tentu saja tidak bisa menjelaskan semuanya gitu ya, karena kita butuh bergalon-galon kopi begitu kan ya. Tapi sekali, bahwa Yesus sendiri sudah menyatakan dirinya siapa, ditambah lagi dengan apa yang Yesus lakukan, dan salah satunya tentu saja peristiwa Yesus mengalahkan maut, dia bangkit dari kematian, dan itulah menjadi dasar yang begitu meyakinkan begitu ya, begitu convincing bagi orang-orang Kristen untuk mengatakan bahwa ini loh
keyakinan saya bahwa Betul. Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan balik lagi ke isu toleransi tadi. Ini sah begitu kan ya untuk menyatakan tentu saja pernyataan ini keyakinan iman saya atau kita sebagai orang Kristen sebagaimana keyakinan yang lain mungkin akan membuat klaim yang menurut mereka begitu kan ya. Betul. Nah, begini Pak Luki, saya kira kita sebagai pencari kebenaran ya. Nah, perhatikan ya bahasa saya tidak mengatakan kita itu hanya orang yang beragama ya, tetapi saya rasa penekanannya adalah ketika kita meyakini sesuatu, itu sesuatu yang benar atau tidak. Saya kira itu yang sangat penting ya. Dan saya sebagai orang Kristen, saya juga tidak akan menjadi Kristen hari ini kalau saya tidak menemukan apa yang saya percaya ini memang yang benar. Jadi misalnya begini, apakah misalnya Yesus itu memang pernah ada di dunia ini? Apakah Yesus itu ketika dikatakan mati di kayu salib, beneran dia pernah mati nggak? Dan ketika dia bangkit misalnya, benar terjadi nggak? Apa saja hal-hal yang bisa mengkonfirmasi. Dan tadi kan saya baru, ya kita tentu saja tidak bisa membahas semua hal ya. Tetapi minimal kan kita tadi membahas tuh melihat Alkitab. Nah, kita bisa, seharusnya kita perlu mempertanyakan juga, apakah di luar Alkitab ada bukti-bukti lain? Nah, itu kan pertanyaannya. Nah, saya rasa penganut agama kepercayaan yang lain juga harus mempertanyakan hal yang sama kepada kitab suci mereka. Karena begini, kan kalau ini kita ngomongin orang Kristen ya. Kalau ternyata kitab suci kita, Alkitab itu ternyata adalah sebuah forgery atau sebuah hal yang dipalsukan. Ya. Dan memang banyak orang berpikiran begitu. Saya kira sah-sah saja. Kenapa mereka mengklaim begitu? Karena memang berbeda dengan keyakinan kelompok tertentu, begitu ya. Dan saya rasa itu wajar. Tetapi kan kita mengklaim sesuatu itu salah ya, mesti ada argumennya toh. Betul. Ada bukti-buktinya ya. Dan ada fakta yang jadi begini, misalnya kita mengatakan Alkitab ini sudah dipalsukan, sudah diubah-ubah, misalnya sudah tidak murni lagi, sebenarnya dulunya nggak begitu. Nah, kalau kita kan seharusnya kita nanya, kamu ngomong seperti itu kenapa? Apa dasarnya toh? Nah, ini tadi ya. Apakah memang karena kitab sucimu mungkin yang ngomong begitu? Nah, sekarang kalau memang benar kitab sucinya yang ngomong begitu, kan kita tanya, yang lebih bisa dipercaya yang mana? Nah, ini kan kemudian kita jadi rumit ya. Jadi kita harus menelusuri sejarah lagi, lihat kenapa ada perbedaan ini dan itu. Nah, tetapi itu memang yang harus kita lakukan sebenarnya. Sebagai pencari kebenaran. Itu tadi, Pak. Ya, nah, tetapi begini, saya mengerti tidak semua orang dalam tanda kutip ya punya waktu untuk melakukan ini. Nah, inilah tugas para pemimpin agama yang seharusnya memang sebagai tadi kalau kita ngomong istilah teolog ya, atau pemimpin agama begitu ya, pemimpin rohani, ya kita inilah yang perlu sediakan waktu untuk meneliti ini lebih dalam dan kemudian mengajarkan mengingatkan, kenapa sih kita jadi Kristen misalnya. Sama seperti dokter-dokter juga, bayangin kita kan nggak mau kan dengerin dokter yang nggak pernah kuliah kedokteran, yang abal-abal gitu ya. Rasanya kita aneh ya kalau kita lebih dengerin dokter yang begitu. Mungkin kita bilangnya, tapi dikasih obat sama dokter yang abal-abal itu saya sembuh loh. Tapi kan kita nggak tahu dikasih obatnya apa, jangan-jangan cuman nyembuhin sesaat kan. Nah, seperti itu ya. Jadi kita juga sebagai pencari kebenaran, dan kita nih, saya ngomong ke diri saya sendiri sebenarnya ya. Jadi kita yang harus sungguh-sungguh nih mencari ya. Dan saya juga mengencourage, mungkin kalau ada teman-teman yang berbeda keyakinan dengan saya, sudah nggak kita melakukan seperti itu? Pencarian itu ya? Iya, ya. Apakah kita ini sudah berusaha mencari bahwa memang yang saya percaya inilah yang benar begitu kan? Ya, saya rasa itu yang lebih penting ya. Nah, ini kadang-kadang justru saya perhatikan mereka yang belum pernah belajar ini, itulah yang menjadi fanatik itu tadi. Pokoknya begitunya, dan tidak bisa menjelaskan kenapanya begitu kan ya. Dan berapa kali saya tanya kepada mereka juga baru mikir kembali gitu. Apa ini ya? Kenapa saya mengatakan begini dan begitu? Betul. Dan
sebagai orang Kristen, kita berdua saya rasa kita juga mengencourage teman-teman sesama orang Kristen ya, sama anak Tuhan begitu ya. Jangan sampai kemudian kita juga jadi orang-orang yang seperti itu begitu ya. Betul sekali. Kita cuman sekedar membuat klaim pokoknya lalu kemudian kita tidak menyediakan diri untuk belajar Alkitab begitu ya, belajar dasar-dasar iman Kristen yang bisa menjelaskan kenapanya begitu kan ya. Nah, kita harus belajar saya kira. Betul. Dan mungkin saya bukan mengurangi rasa hormat kepada pemimpin barangkali di gereja ataupun di tempat-tempat lain ya, di mana mungkin kita berbeda keyakinan. Tetapi begini, jangan kita hanya dengerin 1-2 orang, apalagi hanya 1 orang katakanlah itu pemimpin kita ya. Kita tuh bisa salah ya. Saya juga mengklaim saya bisa salah ya. Jadi jangan hanya dengerin saya begitu ya. Dengerin juga Pak Luki, dengerin juga yang hamba-hamba Tuhan yang lain begitu ya. Dan kita sama-sama saling melengkapi Pak ya. Jadi barangkali mungkin saya miss ini loh ada penelitian terbaru tentang Yesus begini nih misalnya ya. Nah itu kan kita layak tahu. Dan saya rasa kita pun sebagai orang-orang sebagai rohaniwan di gereja, dan gereja itu seharusnya menjadi tempat di mana kita itu bisa mendiskusikan hal-hal seperti ini. Kenapa saya perlu menyampaikan ini? Karena nyataannya masih agak susah begitu Pak. Betul. Untuk kita itu mudah ya membahas hal-hal yang memang tidak mudah ini. Iya. Oke, Pak Wilson, thank you banget untuk penjelasan dan juga dorongannya begitu ya kepada kita semua sebagai pencari kebenaran begitu ya. Tapi yang jelas kalau tadi saya boleh menyimpulkan sekali lagi begitu ya, Kristenan begitu berani membuat klaim ini karena ya memang itulah yang dinyatakan di dalam Alkitab begitu ya, dan kita berhasil dalam tanda kutip melihat korelasinya dengan bahkan bukti-bukti di luar Alkitab sekalipun, dukungan sejarah dan segala macam begitu ya. Sehingga klaim kekristenan bahwa Yesus itu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bukanlah klaim tanpa dasar. Betul. Begitu ya. Itu poin saya. Nah, sekarang yang juga tidak kalah penting nih Pak Wilson begitu ya. Nah, apa sih artinya? Apa sih signifikansinya? Apa sih pentingnya bagi kita tentunya begitu ya. Kalau Yesus itu betul-betul satu-satunya Tuhan, satu-satunya jalan keselamatan bagi manusia. Oke. Nah ini pertanyaan yang saya kira kita juga perlu pikirkan kembali ya, dan kita berefleksi ya sebagai orang Kristen. Saya kira yang pertama, kita sering mendengar istilah amanat agung bukan? Ada di Matius 28 ayat 19 dan 20. Juga Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sebagai sesuatu yang melengkapinya ya, di mana kita diperintahkan untuk mengabarkan, menceritakan Injil itu sendiri ya. Injil maksudnya ya yang bahwa Yesus itu hidup, mati dan bangkit kembali begitu, dan itu adalah dasar dari keselamatan kita ya. Jadi cara itu adalah yang dimana yang Tuhan tetapkan untuk kita percaya, untuk kita bisa selamat ya, dan kita percaya itu karena iman ya. Nah sekarang kenapa ada perintah seperti itu, dan perintah itu bukan saja kepada hamba-hamba Tuhan tapi kepada semua orang. Nah kita jadi lebih paham perintah itu. Kenapa? Ya karena memang tidak ada di bawah kolong langit ini nama lain melaluinya kita itu bisa diselamatkan. Begitu loh ya. Jadi ini semua saling terkait ya. Kenapa kita harus memberitakan kabar baik itu ya, menyampaikan, menyaksikannya melalui hidup kita ya, khususnya secara verbal ya. Maksudnya kita menceritakan kan, maksudnya kita memang mesti ngomong ya, menjelaskan apa yang dimaksud dengan Injil barangkali ya, dan seterusnya ya. Jadi klaim bahwa Yesus satu-satunya juru selamat itu ya menjadi masuk akal ya. Ketika kita disuruh penginjilan ya, mengabarkan kabar baik itu ya. Tapi sekali lagi, nah ini yang berikutnya yang ingin saya tambahkan. Ketika kita menyadari Yesus adalah satu-satunya juru selamat, dan kita sekarang menyadari iya ya, saya ini sudah diselamatkan. Pengalaman macam-macam ya. Mungkin ada yang pergi ke retret, mungkin ada yang dari kecil di gereja tapi satu titik meyakini imannya, atau mungkin tiba-tiba ketemu orang, ada orang yang memberitakan Injil kepada kita, kita selamat, macam-macam. Tetapi ketika kita sadar,
bukankah ini seharusnya kita menjadi orang yang paling bersyukur di dunia, paling rendah hati, dan paling rajin berbuat baik, dan yang paling mengasihi orang lain. Dan kita bisa menambahkan itu banyak sekali, Pak, ya, karena dan ini kita butuh seumur hidup untuk kita bergumul tentang hal ini. Dan artinya begini, ada seseorang yang mengatakan sebenarnya hidup orang Kristen ya, atau the Christian life itu adalah tentang kita itu hari lepas hari itu memahami Injil itu sedikit lebih dalam, lebih dalam. Atau kalau boleh saya parafrase sedikit, kita itu betul-betul menghargai keselamatan dan anugerah yang sudah diberikan tuh seberapa banyak. Dan apakah itu tercermin melalui kehidupan kita? Ya, tadi misalnya saya katakan, apakah kita itu bersyukur? Apakah kita itu bersukacita misalnya? Atau kita ini lebih banyak sedihnya, lebih banyak merasa stresnya di dunia ini? Mengeluh, rasanya, iya, kalau kita rasanya seperti itu, kita ini beneran Kristen nggak ya? Lalu misalnya tadi saya sebutkan juga kita harus lebih rendah hati. Nah, ini saya rasa kenapa saya tekankan ini? Karena memang sekali lagi banyak orang Kristen yang sebenarnya keyakinan mereka Yesus satu-satunya juru selamat tentu saja tidak salah. Dan itulah yang memang benar gitu. Tetapi cara mereka mengekspresikannya, mengatakan kepada kawan-kawannya atau kepada orang-orang yang tidak dikenalnya, itu caranya ya memang kurang tepat ya. Terdengarnya seperti sombong sekali. Rasanya tidak mungkin ada ruang untuk dia salah dan seterusnya. Ini yang saya rasa sangat disayangkan, dan sekali lagi saya menegaskan itu bukan representasi daripada orang Kristen yang sejati. Ya. Dan kalau kita memperhatikan sebenarnya kehidupan Tuhan Yesus, para rasul begitu ya, mereka juga tidak sembarangan sebenarnya. Mereka tidak pernah memaksa sebenarnya kan? Exactly, betul sekali, Pak. Jadi pemaksaan ya, yang kadang-kadang kita sering dengar istilahnya kita tuh mengkristenkan atau kristenisasi, itu kita juga tidak bisa terima. Ya, kita orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh ya memahami Injil, bahwa Yesus itu satu-satunya juru selamat, itu implikasinya bukan berarti kita menjadi orang yang paling sombong di dunia. Jadi itu kita perlu perhatikan ya. Jadi cara kita menyampaikan itu sangat penting. Ya, jangan-jangan orang tuh ibaratnya ya, orang tuh jadi nggak mau makan makanan kita karena nggak menarik, Pak. Packagingnya, presentasinya itu kurang keren. Jadi bukan berarti kita tentu saja namanya makanan kan ya yang terpenting kan gizinya ya. Nah tapi kan bukan berarti luarnya itu nggak penting. Nah artinya ya kita juga perlu memperhatikan cara kita bicara ya. Diplomasi itu sangat penting sekali. Ya kita kan ya misalnya kita ini disebut di 2 Korintus 5 ayat 20 ya. Kita ini adalah ambassadors for Christ. Artinya kita ini duta-dutanya Kristus. Ada nggak duta besar yang diutus oleh negaranya berbicara secara kasar? Kalau ada yang seperti itu bukan duta besar itu ya. Itu preman besar mungkin. Artinya seorang duta besar itu seorang yang sudah terlatih, sudah mikirin ya pesannya apa sih. Ya saya nggak bisa deviate ya, nggak boleh menyimpang daripada pesan yang dititipkan ke saya, dan saya juga menyampaikan mesti baik-baik. Wah, kita mesti sopan, mesti berpakaian yang layak begitu ya, dan seterusnya ya. Kita tahulah menjadi diplomat tuh tidak mudah. Menjadi duta besar ya, tapi itulah penggambaran yang diberikan kepada kita ya oleh Alkitab. Dan saya rasa kita pun perlu menyadari hal itu ya, sebagai duta-duta Kristus. Ya klaim yang kita bawa itu ya orang bisa percaya nggak sih bahwa memang betul yang kamu klaim itu kamu sendiri sudah percaya dan hidupi. Betul. Iya, jadi dengan kata lain, kalau Yesus betul-betul satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, ya tentu sudah menjadi sesuatu yang alamiah sekali bagi kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus untuk menceritakan itu kepada orang lain, begitu kan ya. Tapi ingat, menceritakannya dengan cara yang sesuai dengan iman kita, itu kerendahan hati, dengan baik, dengan sopan begitu ya. Justru dengan kita melakukan itu, kita justru menunjukkan bahwa iman kita ini nyata
dalam perilaku kita, lewat perkataan kita, begitu ya Pak Wilson. Betul sekali. Dan melalui ini kita juga kita saling berbagi ya. Seperti yang saya katakan tadi ya, saya juga pembelajar. Kita semua harusnya demikian juga. Dan diskusi seperti ini itu seharusnya menjadi konsumsi kita ya. Dan seharusnya ini juga bukan hanya orang-orang Kristen ya yang melakukan ini. Saya juga punya beberapa kali pengalaman ya dengan orang-orang yang memang rindu ya supaya kita itu tadi ya. Oke, kalau ajaran agama Kristen tuh seperti apa sih? Agama Islam seperti apa? Hindu, Buddha dan seterusnya ya. Jadi kita tuh jangan hanya percaya yang beredar di luaran sana, katakanlah sosial media tetapi kita memang sungguh-sungguh mencari yang sebenarnya seperti apa. Jadi jangan terpengaruh oleh yang nggak representatif itu tadi atau isu-isu karikatur yang bahkan hoax yang beredar terkait dengan keyakinan kita gitu. Sekali lagi thank you banget Pak Wilson. Thank you. Tuhan berkati selalu dalam menyelesaikan studi dan juga dalam pelayanan. Apalagi baru punya anak yang kedua kan ya. Pasti makin sibuk. Tapi kayaknya makin ceria begitu ya. Amin. Kita berdoa bersyukur kepada Tuhan nih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh kami obrolkan. Kami percaya Tuhan Engkau sudah menyertai dan memberkati obrolan kami. Dan kami pun juga percaya Tuhan Engkau menyatakan berkat-Mu bagi semua rekan-rekan kami yang menyaksikan program ini. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk Pak Wilson yang sudah menemani kami dalam obrolan hari ini. Tuhan juga memberkati hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Amin. Thank you Pak Wilson. Thank you Pak Luki.